Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan dosen pengampu Bapak Robianto Magister Komputer. Dan perkenalkan, nama saya Dedek Cahyati. Nomor induk mahasiswa saya 2017010069. Saya adalah salah satu mahasiswi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Bina Nusantara Jaya, Lubuk Linggau. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2008 saat disahkan. Tetapi mungkin karena jarang dipublikasi, maka sebagian pengguna internet di Indonesia belum mengetahui. Nah, dalam undang-undang ini segala kegiatan yang ada di dunia maya atau dunia internet bisa dijadikan alat bukti dalam pengadilan jika terjadi sesuatu tindakan yang merugikan orang lain. Undang-undang IT ini terbagi menjadi dua pengaturan, yaitu mengenai informasi dan transaksi elektronik atau e-commerce, dan mengenai perbuatan yang dilarang atau cybercrime. Di sini ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu menimbang A. Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Menimbang B. Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar luas ke seluruh lapisan masyarakat. Menimbang C. Bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang dimiliki pusat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Menimbang D. Bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undang demi kepentingan negara nasional. Menimbang E. Bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menimbang F. Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturan sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya. Menimbang G. Bahwa berdasarkan pertimbangan dari A, B, C, D, E, dan F membentuk undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Di sini ada mengingat pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di sini ada Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik, yaitu tentang e-commerce, ada pasal 2, pasal 9, pasal 10, pasal 10, pasal 18,
pasal 20 dan pasal 21. Undang-undang ini bisa kita baca dan kita cari referensinya, bisa kita panuti untuk atau agar kita tidak melanggar peraturan yang ada di internet atau undang-undang IT ini. Bisa kita baca untuk pasal 20-nya dan juga pasal 21. Kita masuki materi atau akan menjelaskan yang lain, yaitu selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 tadi tahun 2008 tentang internet dan transaksi elektronik, beberapa peraturan atau perundangan yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam kegiatan bisnis e-commerce. Di antaranya 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, 5. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Persetujuan, 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1997 tentang Telekomunikasi, 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Perlindungan Konsumen, 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan di bidang perbankan, 13. Serta undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait dengan kejahatan e-commerce yang bisa kita cari. Berbagai kejahatan dunia maya yang bisa disebut melanggar atau bisa kita katakan yaitu cybercrime. Di dalam dunia internet terdapat beberapa jenis cybercrime. Ancaman untuk pelanggaran undang-undang IT tentang cybercrime ini yaitu ancaman penjara 6 tahun hingga 8 tahun penjara dan denda 200 sampai 800 juta rupiah. Jadi, jika kita memiliki keahlian lebih dalam hal komputer, ada baiknya kita salurkan ke hal-hal positif, karena bisa tanpa kita sadari kita bisa melanggar atau bisa saja telah melanggar undang-undang IT. Salah satu contoh pelanggaran cybercrime yang paling sederhana adalah seperti menebarkan foto seorang tanpa izin dari pemiliknya. Ini bisa termasuk dalam kelompok kejahatan cybercrime. Jenis dari cybercrime ini ada 11. Bisa kita lihat. Yang pertama ada merupakan kegiatan menyusup jaringan komputer tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu bisa kita contohkan probing dan port. Itu termasuk dalam jenis cybercrime unauthorized access. Yang kedua, illegal contents adalah penyebaran informasi data yang tidak sopan dan menyalah aturan, baik itu dalam aturan norma agama dan juga masyarakat. Contohnya pornografi. Yang ketiga, penyebar virus secara sengaja, contoh melalui email atau message atau messenger ataupun lain sebagainya. Yang keempat, data forgery,
merupakan kejahatan internet dengan memalsukan data penting yang terdapat di internet. Yang kelima ada cyber espionage, merupakan kejahatan internet dengan semata-mata pihak lain dan bersifat merugikan. Yang keenam ada sabotage and extortion, merupakan kejahatan dengan merusak data pada sistem komputer pihak lain. Yang ketujuh ada cyber stalking, seperti mengganggu atau melecehkan pihak lain. Yang kedelapan ada carding, misalkan pencuri kartu kredit melalui internet. Yang kesembilan ada hacking, misal merusak situs internet tertentu. Yang ke-10 ada cyber squatting dan typo squatting, yaitu menggunakan domain mirip orang lain untuk kepentingan persaingan bisnis. Yang terakhir ada cyber terorisme, misalkan mengancam keamanan suatu negara melalui dunia maya. Di sini ada 3 kasus tentang pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik di Indonesia. Kasus yang pertama yaitu Prita Mulyasari. Kasus kedua Noah. Kasus ketiga yaitu Ahmad Dhani. Bisa kita baca, dan ini termasuk kasus-kasus yang melanggar Undang-Undang IT. Ini kasus yang populer di Indonesia. Kita contohkan yang Ahmad Dhani. Dalam kasusnya ini, Ahmad Dhani kemudian dijatuhkan hukum selama 1 tahun 6 bulan penjara karena melanggar pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik IT tentang pencemaran nama baik. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan media massa ataupun yang berhubungan dengan internet. Di sini ada pelanggaran Undang-Undang IT yang terbaru tahun 2020. Salah satunya ada kasus Denny Siregar singgung perasaan santri. Yang kedua ada cemarkan nama Megawati, PDIP laporkan 7 akun media sosial. Yang ketiga ada tuding PLT Gubernur Aceh terlibat PKI, pemuda ini kena batu. Yang keempat, Polri persilahkan Ruslan Buton ajukan peradilan status terjangka. Ini adalah kasus kumpulan berita pelanggaran Undang-Undang IT yang terbaru tahun 2020. Nah, tips untuk menghindari pelanggaran Undang-Undang IT yaitu ketika emosi jauhkan sosmed. Karena ketika kita emosi, kita sering tidak bisa mengontrol diri kita. Maka sering terjadi pelanggaran Undang-Undang IT. Hindari bicara yang berkaitan dengan sara, hindari kata-kata kasar, hindari pornografi. Hindari kata-kata menyinggung orang, merugikan orang, baik kata-kata yang sindiran ataupun kata-kata yang langsung blak-blakan. Dunia maya sama dengan dunia nyata, update semua hal yang berkaitan dengan Undang-Undang IT. Dan ini update semua hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang IT agar kita bisa tahu batasan-batasan kita tentang internet atau media sosial, yang mana diperbolehkan, yang mana tidak diperbolehkan, yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Jadi kita bisa membataskan diri kita. Jangan hanya cari perhatian dengan judul-judul yang terlampau provokatif.
Fokus terhadap masalah yang dialami atau dikeluhkan, bukan orang atau lembaganya. Jangan hanya mengkritik, tapi berikan solusinya juga. Jangan segan minta maaf. Nah, ini yang terakhir, jangan segan minta maaf. Jika kita melakukan kesalahan, ada baiknya kita meminta maaf agar kesalahan tersebut tidak melebar luas atau tidak menjadi merugikan orang lain atau juga bisa merugikan kita sendiri. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Maaf apabila terdapat kekurangan, terdapat salah ucapan, salah ucapan kalimat, salah ucapan kata-kata. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari saya sendiri. Dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat, dan maaf jika materinya hanya ini saja. Selamat nonton. Selamat santai.